kita kaji adalah karya. Yang kita kaji adalah karya ulama besar ya, yang disebut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bukan hanya dari ilmu pengarang kitab Bidayatul Hidayah ini, tapi kita juga mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ilmu berkat dari guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Ya. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jami'il awliya ta'ala wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimina wa ila hadrati jami'a ba'ina ummahatina nas'alukal barakah wal karamah wasyafa'ah bijahim wa bi'ulumihim fid dharaini amin amin. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Pembahasan kita yaitu bab adabul wudu, yaitu babun fi adabil wudu'i. Artinya bab menjelaskan tentang adab atau etika dalam berwudu. Ya. Setelah kita sudah membahas tentang bagaimana kita kalau buang hajat, kalau kita buang air kecil, kita harus benar-benar tuntas ya. Itu harus kita perhatikan ya. Dan jangan sampai kalau tidak dalam keadaan darurat, jangan sampai kita kencingnya berdiri. Nanti ada pepatah, kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Ya kan. Kan gitu ya, kecuali darurat ya, karena ternyata para peneliti ya di bidang ilmu kesehatan, banyak peneliti ternyata orang yang sering kencingnya berdiri itu gampang terkena penyakit ginjal, terkena penyakit kencing batu, kemudian gampang terkena sakit pinggang dan sebagainya. Karena apa? Karena secara ilmu kesehatan juga sebenarnya kencing berdiri itu tidak sehat, ya kan? Kenapa tidak sehat? Karena tidak tuntas. Artinya kalau tidak tuntas berarti kotoran, najis, bakteri, penyakit masih ada di dalam tubuh kita. Jadi yang namanya ilmu agama, dalam hal ini syariat, dalam hal ini ilmu fikih, itu sebenarnya ilmu yang mendukung, yang tidak bertentangan dengan ilmu kesehatan. Yang lebih paham ya ahli kesehatan, tapi saya hanya membaca beberapa penelitian ya pakar kesehatan. Ya. Makanya saya perhatikan guru-guru saya, kiai-kiai saya itu jarang sekali yang terkena penyakit kencing manis, apalagi kencing batu ataupun yang lain. Kenapa? Karena ketika kencing itu benar-benar harus jongkok, harus kalau kata bahasa Jawa mendak. Sebenarnya di kloset duduk juga kurang bagus sebenarnya sih, ya. Tapi itu lebih baik daripada berdiri. Itu berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
Nah, dalam hadis Nabi mengancam, inna ammata adzabal qabri minhu. Banyak orang disiksa kubur penyebabnya karena kencingnya tidak tuntas, ya kan? Tuh, jadi disiksa bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak berzakat. Kenapa disiksa sama Allah? Apa urusannya? Karena ketika kita mau berwudu, ketika kita mau beribadah, mau menghadap Allah, ketika kita mau sholat, itu harus dalam keadaan suci. Makanya kenapa disiksa? Karena kita belum suci, ya, masih najis. Makanya Allah marah, kan gitu, ya. Maka di sini dikatakan, fa idza faraghta minal istinja'i fala tatruk as-siwak fa innahu mutahharatun lil fami. Setelah kita selesai istinja, selesai bersuci, ingat nanti doanya dibaca, nanti ditulis sekali ya, di print, ditempel tuh ya di tempat wudhu ya, biar jamaah membaca doa setelah keluar dari kamar mandi gitu ya. Nah itu tulis nanti ya. Setelah kita istinja, setelah kita suci, fala tatruk as-siwaka, jangan kita meninggalkan siwak. Ini siwakmu ya, yang saya pegang ini siwak ya, seperti ini Bu ya. Ini murah Bu, saya beli di toko herbal yang seberangnya min 8 itu cuma 5.000 ya kan. Alhamdulillah tahadus minimal saya sejak di pesantren tidak pernah meninggalkan siwak. Seperti ini adanya dari Jazirah Arab, terutama dari Mekah, Madinah, yang sampai sekarang pohon siwak yang ketika zaman Rasul mendapatkan perintah siwak itu ya, mendapatkan kesunahan siwak itu, sampai sekarang pohonnya masih berdiri kokoh ya, udah berapa ribu tahun ya pohonnya. Wala tatruk as-siwak, berarti kita mau wudhu tuh ya, ini siwak ya, sekarang di online banyak ya, kalau yang kecil-kecil murah 5.002. Jadi saya udah hampir 3 tahun awet ya. Nanti penggunaannya saya ajarkan dan manfaatnya ya, karena setiap sesuatu yang diperintahkan atau yang dianjurkan, yang disunahkan pasti mengandung manfaat, tidak mungkin tidak ada manfaatnya ya kan. Kan itu. Apa manfaatnya siwak? Fa innahu, yang pertama, mutahhiratun, mensucikan fam, mulutnya suci. Jangan salah paham ya, itu Pak Ustadz, saya beli odol merek siwak itu apakah sudah termasuk kesunahan Nabi? Bukan, itu hanya sekedar merek ya kan gitu. Ada sikat merek siwak itu bukan itu ya, bukan. Nah, itu nggak sah ya. Pertama, mensucikan mulut kita ya. Yang kedua, ini kalau versi hadis, wamur duatun lirobbi, membuat Allah ridho ya. Allah ridho, kan paling enak kalau Allah sudah ridho sama kita ya kan. Diridhoi sama Allah hanya gara-gara menggunakan siwak ya. Ya mungkin sebagian dari kita ada yang menggunakan, ada yang enggak. Tapi yang saya perhatikan, yang saya amati, bisa dalam satu masjid saya bisa menemukan paling hanya 2-3 orang yang memakai siwak. Itu banyak faktor, bisa jadi belum tahu khasiatnya, bisa jadi belum tahu manfaatnya, bisa jadi belum tahu pahala menggunakan siwak. Orang kalau belum tahu kan ya biasa aja, karena belum tahu kan gitu. Oke. Wa muskhitatun lisyaiton, membuat setan marah Pak. Setan nggak suka kalau kita pakai siwak. Tuh ya. Gampang kalau mengusir setan pakai siwak aja Pak. Ya. Kita menggunakan siwak. Tapi kalau pengen dapat kesunahan harus diniati. Karena sesuatu yang mendapatkan pahala syaratnya harus niat. Kalau tidak niat tidak mendapatkan pahala.
ya kan? Ya, mulut kita bersih. Maunya bersih itu bukan bersih-bersih kinclong begini, bukan. Bersih bisa secara zahir, bisa secara batiniah. Orang yang menggunakan siwak secara zahir dia mulutnya kalau ngomong manis dan dia nggak mau ngomong yang kasar, Pak. Nggak mau ngomong yang kotor karena mulutnya terjaga. Ya. Tuh. Nggak mau Pak bertengkar berantem, nggak mau. Ngomong yang bener-bener aja. Jadi kita nggak biasa ngomong yang kotor, yang jorok, yang kasar, itu nggak terbiasa karena sudah dijaga oleh Allah dengan sebab siwak. Ya. Kemudian dalam hadis yang kedua, Nabi mengatakan wassalatun ya as-salatu bisiwakin. Salat Pak pakai siwak. Mungkin sebagian ada yang pernah melihat saya kalau saya mau salat pakai siwak, ya kan? Salat pakai siwak nih afdalu, lebih utama pahalanya min sab'ina salatin bila siwakin, daripada kita sholat 70 kali. Ada yang sab'ina rokaatin, ada yang sab'ina sholatin bila siwakin. Ya, saking besarnya pahala siwak. Satu hari belum tentu kita sholat sebanyak 70 kali. Karena paling banyak sholat 5 waktu, 17 rakaat. Ya kan? Dengan memakai siwak, kita lebih baik daripada sholat 70 kali. Sebulan juga belum tentu kita sholat selain sholat fardu ya. Jumlah sholat sunnahnya 70 kali belum tentu. Ya, pahalanya melebihi sholat 70 kali. Ada yang sab'ina rakaatin, ada yang mengatakan 70 rakaat bila siwakin, dengan tidak menggunakan siwak. Ya. Tuh. Udah jelas ya faedahnya ya. Oke. Nah, ini belum penafsiran para ulama tentang khasiat siwak. Lebih hebat lagi. Oke. Kemudian warwiyan Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, apa kata Rasul? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin. Ya, ada dalam hadis yang lain fi kulli wudu'in. Artinya apa? Hadis dari Imam Abu Hurairah, Rasul mengatakan apabila laula an asyqa, seandainya kata Nabi saya tidak membebani umatku, seandainya aku tidak membebani umatku, niscaya aku wajibkan umatku untuk menggunakan siwak ketika mau sholat. Berarti kalau seandainya itu, berarti Rasul tidak mewajibkan, berarti masih hukumnya sunnah. Jadi kalau jamaah nggak pakai siwak nggak apa-apa. Ya, karena itu sunnah. Sunnah itu kan ya sesuatu yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan nggak mendapatkan dosa. Ya, itu namanya sunnah, kebalikan dari wajib. Kalau wajib dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Gitu ya. Oke. Masih banyak Pak orang yang tidak menggunakan siwak daripada yang menggunakan siwak. Oke. Sehingga masih dari sahabat Abu Hurairah, Rasul memperkuat lagi dalam hadis yang berikutnya. Apa kata Nabi? Umirtu bisiwaki. Berkali-kali aku diperintahkan, yang diperintahkan tuh Rasul, Bu. Diwajibkan ya. Rasul diwajibkan, tapi bagi umatnya disunahkan gitu. Jadi beda khususianya, beda pangkatnya kita dengan Rasul. Ya, kata Rasul, saya diperintahkan menggunakan siwak,
Sampai-sampai hatta khosyi, sampai-sampai saya takut, saya khawatir itu siwak itu diwajibkan oleh Allah. Ya, gitu. Rasul saja, nih logikanya, yang dijamin masuk surga kalaupun ada dosanya, kalau ada, tapi kan Rasul nggak ada dosanya. Kalau Rasul ada dosanya sudah dijamin diampuni. Sementara kita, siapa yang jamin kita masuk surga, ya kan? Nggak ada. Oh, bapak kita, orang tua kita nggak menjamin kita masuk surga, ya kan? Nah, kalau kita, dosa kita belum tentu diampuni kalau kita nggak mohon ampun. Nah, masa kita nggak akan. Tapi kemudian gini logikanya, apa sih susahnya? Mungkin kalau zaman dulu jarang orang haji, jarang orang umroh, jarang orang bolak-balik ke Mekah. Kalaupun ada, harganya mahal pada zaman dulu. Tapi sekarang Pak, setiap bulan orang banyak yang bolak-balik ke Mekah, umroh setiap bulan, ya kan? Orang haji makin bertambah, ya kan? Sementara sekarang di Indonesia saja nggak musim haji, nggak musim umroh, selalu mengimpor siwak dari Mekah ke Indonesia. Berarti sekarang itu tidak ada kesulitan, apalagi harganya terjangkau, ya. Sekarang kita coba, kalau sesuatu yang baik sebaiknya kita coba kan, gitu ya. Ya, kecuali sesuatu yang tidak baik, ya kan. Oke. Oke. Nah, di dalam penjelasan beberapa riwayat ulama, penjelasan ulama, hampir ada 15 manfaat siwak. Ya, di samping tadi Allah ridho, mulut kita suci, setan enggak suka. Ya, kenapa? Kalau setan itu sukanya kalau kita ngomongnya yang kasar, ya kan? Misalnya orang tua ngomong sama anaknya ngomong sama orangnya kencang, kasar gitu kan. Itu paling seneng tuh setan kan, gitu kan. Suami sama istrinya ngomong sekencang-kencangnya, bentak-bentak mulu. Istrinya nggak terima, bentak-bentak lagi. Itu memang setan seneng kayak gitu kan, gitu kan. Jadi kalau di rumah itu kita ribut melulu, itu setan tepuk tangan, ya kan? Tapi dengan menggunakan siwak, kita mau ngomong kasar, kita mikir, ya Allah, nanti kalau suami tersinggung gimana, kalau istri tersinggung gimana, ya. Jadi mulut kita terjaga. Oke. Kemudian manfaat siwak yang berikutnya, bahwa siwak itu Pak bisa membuat kita husnul khotimah. Pengen kan husnul khotimah? Pengen. Kemudian siwak juga manfaatnya membuat gigi kita kokoh kuat. Ya. Maka almarhumah orang tua saya dan almarhumah ibu angkat saya, wak saya itu meninggalnya hampir 90 tahun itu, Bu, ya. Itu rambutnya masih hitam. Ya, ada banyak putihnya tapi enggak terlalu banyak. Matanya tajam. Karena siwak itu bisa menajamkan mata, menghindari penyakit rabun, menghindari penyakit kebutaan. Ya, makanya orang-orang tua dulu udah 70 tahun baca Quran nggak pakai kacamata, masih kelihatan, Pak. Ya. Sama ya, Bu, ya, sama dan ibu-ibu kan gitu. Ya. Kemudian giginya itu makan jengkol masih kuat itu, Ibu saya. Ya. Makan jengkol masih kuat, Bu. Jengkolnya jengkol muda yang masih mentah. Bukan disemur, kalau semur kan udah empuk itu mah, ya. Itu mah masih mentahnya. Tuh, luar biasa itu. Oke. Kemudian membuat lisan kita fasih. Jadi saya pengalaman sendiri Pak Wasidi ketika di pesantren, ketika di Jawa Timur, saya kok kalau baca Quran agak susah, ya. Agak merasakan kesulitan. Kalau menghafal alfiyah itu kan paling menakutkan tuh kalau kita menghafal alfiyah di pondok. Kalau nggak hafal nggak naik kelas. Akhirnya saya ikhtiar, saya pakai siwak setiap mau menghafal, setiap mau baca Quran. Alhamdulillah, kok lisan saya kayaknya gampang gitu.
menghafal Al-Qur'an itu gampang, menghafal pelajaran mudah dan cepat paham. Ya. Kemudian membuat awet muda, ya. Membuat awet muda. Bukan awet tua, bukan Bu. Membuat awet muda itu, ya. Pendengarannya nggak gampang tuli. Kadang-kadang kalau udah 70-80 tahun itu kan mata berkurang, pendengaran berkurang, ya kan? Nah, gigi berkurang, tenaga berkurang kan? Semuanya serba kurang, Pak. Nikmatnya itu banyak yang dikurang, ya. Jadi matanya tajam kemudian bercahaya. Wajah kita bercahaya. Kenapa? Bercahaya itu karena Allah ridho pada kita. Ya kan? Oke. Ini hadisnya nggak ada yang dhaif, Pak. Hadis yang membahas tentang siwak itu nggak ada yang dhaif. Semua hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Tuh. Kemudian manfaat siwak juga bisa membuat kita apa namanya katanya itu ya awet muda itu rambutnya nggak gampang berubah, makanya itu umur 70 tapi nggak putih semua. Ya. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya mengandung pahala yang besar, ternyata para peneliti juga ya itu meneliti ternyata ketika kita menggunakan siwak itu apa ya kalau bahasa ini gampangnya gini. Jadi siwak itu mampu menghidupkan apa urat-urat yang mati, apa urat-urat saraf apa namanya itu. Demikian di mulut itu kan di gigi itu kan ada yang hubungannya ke saraf kemana. Itu dan pakai siwak itu menghidup normal semuanya. Ada yang ke mata, ya saraf kan ada yang ke mata, ada yang ke otak. Menghilangkan penyakit pikun. Paling nggak suka itu mohon maaf ya. Jangankan orang lain, Pak. Kita aja kalau ngeliat orang tua kita pikun kadang-kadang ada timbul rasa kesel kan. Bener gak? Kesel banget tuh. Bahkan kita dasar nenek-nenek padahal neneknya dia pikun. Ya. Nah, itu siwak. Ada 15 khasiatnya. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli kesehatan, ternyata siwak itu banyak sekali khasiatnya dan manfaatnya. Jadi pahalanya besar, menurut ilmu kesehatan juga banyak sekali khasiatnya. Ya mungkin bisa searching di Google gitu kan. Ya, khasiat menurut ilmu kesehatan, khasiat siwak ya menurut ilmu kesehatan. Ya. Artinya apa tadi kembali ke materi awal, sesuatu yang disunnahkan itu mengandung ilmu manapun. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Hukum Islam itu tidak bertentangan dengan ajaran manapun. Ya. Tidak bertentangan dengan ajaran manapun, hukum Islam tidak bertentangan dengan ilmu manapun, ya. Sehingga orang itu banyak tertarik masuk Islam gara-gara meneliti tentang kandungan-kandungan yang ada dalam siwak, dalam air wudhu dan yang lain-lain. Itu hebat sekali, ya. Jadi, ya. Jadi saya alhamdulillah tadi menerima sejak saya di pondok tuh Ustaz Hakam dari mulai umur berapa ya? Dari umur remaja sudah di pondok ya kan. Sampai sekarang alhamdulillah. Karena udah tahunan Pak, ketika hilang saya bingung Pak. Kayak ada yang kurang. Beli lagi yang lama ketemu Pak. Beli kan 5.000. Pas begitu beli ada nih saya lihat ya Tuhan, ada di laci ya Allah. Rupanya lupa naruh. Ya, jadi ini udah hilang ketemu lagi Pak. Ya. Tuh. Jadi cara penggunaannya ada beberapa cara, tapi yang sederhana kalau bahasa kita gini Pak ya, nih di siwak nih ya. Jadi atas bawah, atas ya nih, ini atas, dilewatkan aja Bu, jangan ditusuk-tusukin Bu ya, nanti malah sakit. Hanya dilewatkan saja, ya ke kanan sekali, ke kiri, ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian dilak-lakan di akhnak. Hanya disentuhkan saja. Niat nawaitu
apa namanya tulis tiyaki listibati sholati, atau saya niat menggunakan siwak karena mengikuti sunnah Rasul gitu aja ya. Oh sholat begitu, saya niat menggunakan siwak karena mengikuti sunnah Rasul ya, mau baca Quran, mau wudhu, mau sholat ya. Nanti kalau kita terbiasa Pak menggunakan siwak, kemudian kita nggak pakai siwak, perasaan ada yang kurang, pasti mengalami seperti itu. Itu yang saya alami begitu ya, yang saya alami seperti itu ya. Dulu sempat saya kalau mau pidato Pak, untuk media saya pakai siwak. Ya Allah, dengan saya pakai siwak semoga dilancarkan lisan saya. Alhamdulillah lancar ya, Allah yang melancarkan. Jadi itu yang tertulis, yang tidak tertulis, faedah siwak sangat banyak sekali. Ya. Oke. Dalam hadis yang berikutnya, as-salatu bi siwakin afdalu min sab'ina raka'atan bi ghairi siwakin. Ada yang menggunakan bila siwakin, ada yang bi ghairi siwakin. Ya. Satu hari Bu, kita pakai siwak sekali, kita dapat pahala sholat 70 kali. Ya. Bagaimana kalau setiap kita sholat pakai siwak? Ya kan? Berapa pahala kita? Ya kan? Sekali pakai sama dengan 70 sholat. Ada yang mengatakan 70 rakaat. Kalau 5 waktu kita menggunakan siwak, tinggal 70 rakaat dikali 5. Berapa jumlahnya? Kalau sebulan berapa? Setahun berapa? Ya, tapi kita bukan karena itu Pak. Karena yang paling penting kita niatnya ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, itu kehebatan siwak ya. Tetapi lagi-lagi siwak itu hukumnya sunnah ya. Kenapa sunnah? Ya, karena memang pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat tidak semua orang bisa mendapatkan siwak. Maka Rasul khawatir kalau siwak itu diwajibkan. Mungkin kalau seandainya sekarang diwajibkan nggak ada masalah, karenanya mencarinya gampang, ya kan? Apalagi setiap toko herbal pasti ada siwak, ya, pasti ada siwak, oke ya. Nah. Alhamdulillah. Baik. Masih ada waktu berapa menit? 2 menit lagi ya. Baik, karena waktu menjelang Isya ya, ini masih pembahasan yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan. Tapi saya ulangi lagi kesimpulannya, ayo kita coba menggunakan siwak ya. Mungkin ini kan jamaah ini kan ada tetangganya yang haji, tetangganya umroh, dikasih siwak. Ini buat apaan ini? Ya siwak, taruh aja di selapin di mana kan gitu ya, ya kan? Taruh aja di laci. Iya ya Allah Pak Ustadz, ini bertahun-tahun ada yang ngasih, ini apa buat apaan ya? Gitu. Ya kan gitu. Disangkanya kayu bakar Pak, dibakar sama anak kita, dimainin, ya kan? Kan gitu. Kenapa? Dikiranya nggak ada gunanya, padahal masya Allah pahalanya besar sekali. Jadi mulai sekarang, ayo coba kita amalkan karena itu murah meriah, tapi pahalanya luar biasa ya. So, ya kemana-mana enteng Pak ya. Kalau ibu-ibu kemana-mana ya, kalau dompet emang nggak ketinggalan ya. Nah saya kemana-mana di kantong saya selalu ada siwak ya. Itu ya. Yang paling penting lagi, manfaat siwak tadi begitu banyak sekali, sehingga banyak orang yang mengatakan, banyak para ulama yang mengatakan ada 15 kurang lebih khasiat dengan menggunakan siwak. Mudah-mudahan dengan kita tahu hukumnya, kita tahu manfaatnya, kita tahu pahalanya, maka kita tergerak untuk mengamalkannya. Saya kira demikian. Ya. Oke, tadi udah saya praktikkan ya. 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 Jadi ada beberapa versi kalau saya menggunakan yang mudah ya. Kalau ini kan di atas
gitu kan, kemudian di bawah. Tapi kalau versi yang kedua kalau saya sekali aja, jadi ke kanan sekali, ke kiri sekali, ke lak-lakan sekali. Nah, kanan, kiri, yang penting ganjil ya. Kanan, ke kiri, nah ya kan. Niat saya menggunakan siwak mengikuti sunnah Rasul. Gampang ya, gampang ya. Nanti kalau bingung-bingung ya ada pertemuan berikutnya kita bisa tanyakan lagi. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo Pak ya. Saya nanya, hadisnya awet muda ya Ustaz? Kalau ada hadisnya yang bertamu apa ya? Jadi lebih muda gitu. Di penafsirannya ada. Iya. Iya. Jadi bukan lebih muda 10 tahun jadi pangling. Wah, makin muda bukan begitu. Tapi makanya itu kelihatan dari apa ya? Lebih cerah gitu. Iya lebih muda dari umurnya lah. 70 tapi jangan-jangan Bapak 70 kayak 60 Pak. Ya. Ya mungkin 10 tahun lebih muda lah gitu. Oke. Tapi yang tua, Pak Ustadz, saya pengen muda lagi, saya pakai siwak. Niatnya jangan gitu Bu. Kalau niatnya pengen awet muda, itu nggak dapat pahala malah. Baik, kalau nggak ada yang nanya, mudah-mudahan kita bisa paham. Yang paling penting itu kalau ilmu fikih itu jangan cuma ngaji, tapi dipraktekin ya, biar ada hasilnya, ya bisa ada outputnya lah bahasa kerennya. Kita tutup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wasallam warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.